Masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah wilayah geografis yang terletak di bagian selatan Asia yang terdiri dari sejumlah negara dengan keanekaragaman budaya, bahasa, dan sejarah. Negara-negara utama di kawasan ini termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, dan Timor Leste. Banyak negara di Asia Tenggara mengalami periode kolonialisme oleh bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Pengaruh kolonial masih terlihat dalam budaya dan infrastruktur penjelajahan Eropa ke Asia Tenggara. Dimulai pada abad ke-16, Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di wilayah ini pada awal abad ke-16. Diikuti oleh Spanyol, mereka mencari rute perdagangan rempah-rempah ke Asia. Pada pertengahan abad ke-16, Belanda dan Inggris juga aktif di kawasan ini. Bangsa Eropa mendirikan basis perdagangan dan koloni, mengendalikan sumber daya, dan mengubah lanskap politik dan ekonomi setempat. 1. Portugis. Portugis mulai masuk ke Asia Tenggara pada awal abad ke-16 sebagai bagian dari usaha eksplorasi dan ekspansi maritim mereka. Beberapa poin kunci terkait masuknya Portugis ke Asia Tenggara adalah sebagai berikut. Pada tahun 1497 sampai tahun 1499, Vasco da Gama memimpin ekspedisi Portugis pertama ke India melalui jalur Laut Selatan. Afrika Cape of Good Hope. Tujuan utama adalah mengakses jalur perdagangan rempah-rempah dan barang-barang berharga dari Asia. Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugis menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Malaka merupakan pelabuhan strategis dan pusat perdagangan rempah-rempah yang penting. Dengan menguasai Malaka, Portugis mengendalikan akses ke jalur perdagangan rempah-rempah, khususnya lada dan cengkeh. Portugis mendirikan basis perdagangan di beberapa wilayah Asia Tenggara, termasuk Malaka, Goa di India, dan Ternate di Maluku. Kontak antara Portugis dan masyarakat setempat menyebabkan pertukaran budaya dan teknologi, tetapi juga konflik dan persaingan. 2. Spanyol. Masuknya Spanyol ke Asia Tenggara terjadi sebagai bagian dari upaya bangsa Eropa untuk mendominasi rute perdagangan rempah-rempah dan mendapatkan kekayaan dari wilayah Asia. Beberapa poin utama tentang masuknya Spanyol ke Asia Tenggara adalah sebagai berikut. Ferdinand Magellan, seorang penjelajah Spanyol, memimpin ekspedisi yang bertujuan untuk mencapai Kepulauan Maluku. Kepulauan rempah-rempah melalui perjalanan keliling dunia. Selama ekspedisi Magellan, Spanyol menemukan Kepulauan Filipina. Pada tahun 1565, Miguel Elpes de Legazpi mendirikan koloni Spanyol pertama di Cebu. Spanyol mulai mengkolonisasi Filipina dan mendirikan Manila pada tahun 1571 yang menjadi pusat administrasi koloni Spanyol di Asia Tenggara. Spanyol tertarik pada perdagangan rempah-rempah dan emas di Asia, tetapi keberhasilan mereka dalam mengeksploitasi sumber daya ini tidak sebesar keberhasilan Portugis dan Belanda. Spanyol bersaing dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Meskipun Spanyol berhasil menguasai Filipina, kekuasaan mereka di Asia Tenggara terbatas dan mereka tidak memiliki dominasi yang sama seperti di Amerika Latin. Peninggalan kolonial Spanyol dapat dilihat dalam agama Katolik Roma, bahasa,
dan sistem pemerintahan di Filipina. 3. Belanda. Masuknya Belanda ke Asia Tenggara dimulai pada abad ke-17 sebagai bagian dari upaya mereka untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai di wilayah ini. Berikut adalah beberapa tahapan kunci terkait masuknya Belanda ke Asia Tenggara. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, Perusahaan Hindia Timur Bersatu. Sebuah perusahaan dagang yang diberi hak monopoli atas perdagangan di Asia. Belanda berusaha mengamankan kendali atas wilayah-wilayah strategis untuk perdagangan rempah-rempah. Hindia Belanda didirikan sebagai koloni Belanda yang melibatkan sebagian besar wilayah Indonesia modern, termasuk Pulau Jawa, Sumatera, dan sekitarnya. Pada abad ke-19, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Sistem ini mengharuskan penduduk setempat menanam kopi dan tebu. Penduduk setempat, termasuk Pangeran Diponegoro di Jawa, melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Setelah Perang Dunia II, perjuangan kemerdekaan semakin memperkuat diri dan Indonesia meraih kemerdekaannya dari Belanda. Pada tahun 1949, peninggalan kolonial Belanda dapat dilihat dalam banyak aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dalam bidang hukum, pendidikan, dan administrasi. Meskipun banyak perubahan yang diimpor oleh penjajahan, pengaruh budaya, dan sosial lokal tetap kuat. 4. Inggris. Masuknya Inggris ke Asia Tenggara terjadi pada berbagai periode seiring dengan usaha mereka untuk mendominasi perdagangan di wilayah ini. Berikut adalah beberapa tahapan kunci terkait masuknya Inggris ke Asia Tenggara. Inggris awalnya terlibat dalam perdagangan di Asia Tenggara sejak abad ke-17. Mereka tertarik pada rempah-rempah, tekstil, dan barang-barang lainnya. Inggris mendirikan perusahaan Hindia Timur Inggris pada tahun 1600 untuk memfasilitasi perdagangan di Asia. Pulau Penang menjadi basis Inggris di Asia Tenggara setelah diakui sebagai pusat perdagangan oleh Sultan Kedah pada tahun 1786. Ini menjadi bagian dari koloni Selat Singapura. Semula merupakan pelabuhan kecil, diambil alih oleh Stamford Raffles pada tahun 1819. Inggris mengambil kendali atas beberapa wilayah di semenanjung Malaya, membentuk Federasi Malaya Britania. Pada tahun 1948, Inggris juga terlibat dalam konflik dengan Kerajaan Burma dan Siam untuk mengamankan jalur perdagangan di wilayah ini. Inggris memainkan peran penting dalam sejarah Borneo dan Brunei, terutama dalam hal perjanjian dan kolonisasi di wilayah tersebut. Selama Perang Dunia II, Jepang menduduki sebagian besar wilayah Asia Tenggara, termasuk yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris. Perlawanan masyarakat lokal terhadap kehadiran Eropa. 1. Perang Diponegoro di Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830. Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan besar melawan pemerintah Hindia Belanda. Di Jawa, Perang Diponegoro merupakan respons terhadap penindasan dan eksploitasi ekonomi oleh Hindia Belanda. 2. Perlawanan Moro di Filipina. Masyarakat Moro di Filipina Selatan melancarkan perlawanan terhadap penjajahan Spanyol dan kemudian Amerika Serikat. Perlawanan ini melibatkan serangkaian konflik bersenjata yang berlangsung selama beberapa dekade. 3. Pemberontakan Banten di Hindia Belanda
tahun 1888. Pemberontakan masyarakat lokal di Banten, Indonesia, menentang pajak dan kebijakan ekonomi kolonial. Pemberontakan ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap eksploitasi ekonomi oleh pemerintah kolonial. 4. Perlawanan Aceh di Indonesia tahun 1873 sampai tahun 1914. Aceh melancarkan perlawanan panjang terhadap Hindia Belanda dalam apa yang dikenal sebagai Perang Aceh. Perlawanan ini mencerminkan keteguhan penduduk setempat dalam mempertahankan kemerdekaan dan agama mereka. 5. Perang Filipina-Amerika tahun 1899 sampai tahun 1902. Filipina melawan penjajahan Amerika Serikat. Setelah Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika, perlawanan ini mencakup perang gerilya yang berlangsung selama beberapa tahun. 6. Perlawanan terhadap sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa yang diterapkan oleh beberapa kekuatan kolonial Eropa, seperti Cultuurstelsel di Hindia Belanda, memicu protes dan perlawanan dari petani lokal. 7. Perlawanan terhadap penindasan budaya. Beberapa masyarakat lokal melawan upaya penindasan budaya dan agama mereka oleh penjajah Eropa, seperti pelarangan bahasa dan tradisi setempat. 8. Kampanye non-kekerasan dan nasionalisme. Di beberapa tempat, gerakan non-kekerasan dan kampanye nasionalisme muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Eropa memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak rakyat. Masa Perang Dunia II dan pasca perang. 1. Jepang di Asia Tenggara tahun 1941 sampai tahun 1945. Jepang menaklukkan sebagian besar wilayah Asia Tenggara selama Perang Dunia II. Pendudukan Jepang membawa perubahan sosial dan ekonomi signifikan. 2. Pasca Perang Dunia II, banyak negara di Asia Tenggara memperjuangkan kemerdekaan setelah Perang Dunia II. Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945 diikuti oleh negara-negara lain seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Era modern. 1. Kemerdekaan dan pembentukan negara-negara baru. Beberapa negara, seperti Vietnam, mengalami perang kemerdekaan yang panjang. Malaysia dan Singapura meraih kemerdekaan dari Inggris. Sejumlah negara baru terbentuk, seperti Singapura dan Brunei. 2. Perkembangan ekonomi. Banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama pada paruh kedua abad ke-20. Singapura dan Malaysia menjadi pusat ekonomi utama di kawasan ini. 3. Konflik dan perubahan politik. Vietnam mengalami Perang Vietnam yang memengaruhi seluruh kawasan. Krisis finansial Asia pada tahun-tahun 1997 memberikan dampak serius pada beberapa negara. 4. Globalisasi dan perubahan sosial. Asia Tenggara terlibat dalam proses globalisasi, mengalami pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan perubahan sosial. Tantangan termasuk isu-isu lingkungan dan ketidaksetaraan. Asia Tenggara mengalami perkembangan yang kompleks dari masa kolonialisme hingga era modern, mencakup perubahan ekonomi, kemerdekaan, dan tantangan sosial politik. Jadi, itulah materi terkait proses masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Semoga bermanfaat untuk yang membaca dan menambah pengetahuan kita.